Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pembelajar dan mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi dalam satu video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Oke, sebelum kita jalankan uji ini, maka pertama-tama kita harus mengenali bahwa uji autokorelasi ini dilakukan berdasarkan jenis dan klasifikasi atau karakteristik data. Jadi, uji autokorelasi ini menjadi satu uji yang wajib jika data yang kita peroleh itu dalam kurun waktu tertentu seperti data laporan keuangan dan semacamnya. Sementara untuk data-data yang sifatnya cross-seksional, ya, atau data yang diperoleh secara bersamaan melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Sekali lagi ya, uji autokorelasi ini dipakai untuk data time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Sementara untuk data cross-seksional, data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus melalui penyebaran kuesioner, maka para pakar tidak merekomendasikan dilakukan uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi kali ini, kita punya data di SPSS, saya tunjukkan. Ini contoh ya, untuk data yang kita bisa analisis menggunakan uji autokorelasi Durbin Watson. Nah, ini ada 32 responden, 32 sampel kita, variabel view-nya seperti ini. Ya. Ini adalah data-data untuk laporan keuangan ya. Ada label X1, X2, X3 dan variabel Y. Nah, ini keterangan menyangkut X1, X2 dan X3 tersebut. Baik. Sekarang kita jalankan dan kita analisis. Caranya kita masuk ke analyze, masuk ke regression, masuk ke linear, klik. Nah, variabel Y harga saham ini masukkan ke variabel dependen atau kotak dependen. Yang lain ROA, ROE, dan PER ini masukkan ke variabel independen. Seperti itu. Nah, ini sudah setengah jalan. Untuk Durbin Watson, kita hanya perlu catatan tambahan di menu statistik. Ya. Di menu statistik, kita klik. Nah, di sini ada pilihan Durbin Watson. Ya, ini kita centang, continue, sudah selesai. Sesederhana itu. Ya, tapi sebentar nanti kita coba analisis hasilnya ya. Kita cermati hasilnya bersama. Kalau sudah, kita okekan. Nah, akan muncul output seperti ini. Saya tunjukkan outputnya. Oke. Nah, ini hasil analisis kita untuk Durbin Watson. Ya, hasil analisisnya, tabelnya terbaca seperti ini. Ini ada beberapa tabel ya, residual statistik koefisien, tabel ANOVA-nya, analisis of variasinya ya. Tapi tabel ini saja yang kita akan cermati di tabel model summary. Ini yang kita akan cermati. Nah, di sini tertulis tertera Durbin Watson itu 1,671.
hasil yang kita peroleh adalah 1,671. Hasil ini nanti kita konfirmasi dengan tabel Durbin-Watson. Ya, sebentar. Tabel ini akan membantu kita untuk menganalisis, membandingkannya. Ya. Apakah hasil yang kita peroleh itu masuk dalam kategori batas bawah dan batas atas untuk tabel Durbin-Watson atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, saya tampilkan tabelnya ya. Sebentar. Oke. Ini tabel dari Durbin-Watson. Ya, sudah terlihat. Ini tabelnya. Di sini saya perbesar biar terlihat. Level signifikansi untuk alfa 0,05. Ya, K sama dengan 3. K sama dengan 3 ini maksudnya variabel independennya sama dengan 3. N-nya ini jumlah sampel atau jumlah responden. Ya, ini contoh ya, akan ada tabel khusus yang kita bisa download ya bebas di Google atau di berbagai macam penyedia data di internet. Itu kita bisa download tabel Durbin-Watson. Ya, tapi tabel ini membantu kita untuk menganalisis hasil kita. K sama dengan 3 itu maksudnya adalah 3 variabel independen. 32 maksudnya adalah 32 sampel kita. Nah, di sini batas bawahnya adalah 1,244. Dan batas atasnya, ya, ini batas atas 1,650. Jadi rentang antara 1,244 sampai 1,650 itu menunjukkan adanya autokorelasi. Nah, sekarang kita lihat ini ya 1,244 dengan 1,650. Output kita ini menunjukkan angka 1,671. Berarti di atas dari batas atas ya di dalam tabel Durbin-Watson. Dengan demikian maka hasil yang kita peroleh menunjukkan tidak terdapat autokorelasi antara variabel-variabel independen yang ada dengan kejadian-kejadian masa lalu. Ya, seperti itu. Jadi sesederhana itu dan begitulah cara kita mencermati uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Ya, sekali lagi ya, saya tunjukkan di sini ada tabelnya. Ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas 1,650. Sekali lagi K sama dengan 3 ini adalah variabel independennya sama dengan 3. Jumlah respondennya sama dengan 32. Ya, seperti itu. Output kita hasilnya di atas batas atas ya. Lebih dari batas atasnya. Dengan demikian tidak terdapat autokorelasi di dalam data kita. Seperti itu. Nah, untuk memastikan kita lihat database kita. Nah, ini ada 3 variabel independen kita X1, X2, dan X3. Ya. Bisa dilihat dan jumlah responden kita 32. Oke. Demikian cara analisis autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Sampai jumpa, sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.